Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita jumpa juga di pemateri yang ketiga, yaitu materi tentang keimabian. Ya udah, langsung saja kita ke pematerinya, yaitu ada Mas Gayo sama Mbak Ninis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Gayu Pangestu, saya dari Unmer. Saya di IMABI sebagai CEO Litbang. Terus di sebelah saya ada rekan saya yang bernama. Saya Anissa Kuniawati Dewi dari Universitas Merdeka Malang. Saya di IMABI sebagai staf eksternal. Ya, itu sedikit informasi tentang biodata pemateri pada siang kali ini. Jadi saya tidak ingin ngomong banyak, saya cuma ingin sedikit menjelaskan tentang IMABI itu apa sih. Mungkin dari teman-teman ini kan masih bertanya-tanya gitu kan, apalagi mahasiswa baru ini kan bertanya-tanya apa itu IMABI. Terus kegunaan IMABI itu apa, dan mungkin banyak gitu pertanyaan teman-teman. Nah, mungkin saya akan membantu sedikit di sini untuk menjelaskan apa itu IMABI. Jadi IMABI sendiri adalah organisasi yang mewadahi mahasiswa intelektual seluruh administrasi bisnis seluruh Indonesia untuk menyatukan gagasan ataupun formula untuk kemajuan dirinya sendiri maupun kemajuan nusa dan maupun bangsa. Jadi organisasi ini tuh didirikan pada tanggal 6 April 2003 di Bandung dengan nama IMABI. Lalu disahkan oleh Dikti Kemendiknasbud di Jakarta pada tanggal 9 September 2004. Kemudian pada tanggal 25 Maret 2005 di Bandar Lampung mengalami perubahan nama menjadi ILMABI, Ikatan Luar Biasa Mahasiswa Administrasi Bisnis Indonesia. Terus pada tanggal 18 Mei 2019 kembali lagi menjadi namanya IMABI, Ikatan Mahasiswa Administrasi Bisnis Indonesia. Saat itu ada kongres di Bandung. Terus pasti teman-teman juga bertanya kan, apa sih fungsinya IMABI itu? Dan mungkin terselip sedikit pemikiran bahwasanya kita lo ada hima, kenapa harus ada IMABI gitu kan? Mungkin dari teman-teman sendiri ada pertanyaan seperti itu, terbelit di pemikirannya itu seperti itu. Ya, mungkin kalau di IMABI ini kita ini lebih ke mewadahi hima-hima itu tadi. Jadi biar hima kita itu lebih produktif lagi ketika misalnya kita dipertemukan oleh orang-orang berkualitas yang dimana dikirim kepada IMABI itu, pasti kita akan terpacu maupun termotivasi untuk memberikan segala kemampuan kita yang terbaik. Nah, jadi IMABI ini kita dituntut untuk kompetitif, untuk kita menuangkan gagasan kita supaya kita ini lebih aktif lagi ketika kita dalam berorganisasi. Jadi biar ada suatu ratingnya dalam hima kita ketika misalnya kita dipertemukan dengan orang-orang berkualitas di hima yang lain. Nah, fungsi IMABI itu ada 4. Yang pertama, wadah kerjasama dan koordinasi dan representasi lembaga mahasiswa administrasi bisnis se-Indonesia. Ya, yang tadi saya bilang sebagai kumpulan dari hima-hima ataupun orang-orang terbaik di hima ini terkumpul di IMABI ini. Nah, 2, wadah meningkatkan wawasan intelektual dan sebagai pusat informasi bisnis. Nah, di sini itu dimaksud ketika misalnya teman-teman masuk IMABI, teman-teman ini akan bertemu dengan pemikiran-pemikiran baru yang dimana ketika pemikiran itu kalian tukarkan dan kalian tuangkan, otomatis akan berkembang dengan sendirinya. Terus yang ketiga adalah wadah perumusan kebijakan strategis yang menyikapi fenomena pendidikan sosial, ekonomi, dan bisnis yang berkembang. Jadi di IMABI ini nanti kalian juga akan mungkin akan ada broker yang dimana kalian ini akan dalam satu forum itu saling bertukar gagasan maupun ide kalian itu tentang bagaimana sih caranya menyikapi ekonomi yang
kiranya sekarang, apalagi kayak misalnya corona gini kan, di kemarin tuh juga kita sempat ada diskusi itu sedikit kecil-kecilan gitu, ya meskipun tidak ada di proker atau apa, tetapi itu yang saya rasakan manfaatnya itu luar biasa. Jadi kita berkumpul dengan teman baru, lalu kita berdiskusi tentang bagaimana sih ekonomi pada masa corona kayak gini. Nah itu mungkin teman-teman akan ada wawasan baru, terus akan ada gagasan baru dari teman-teman yang lain yang akan kalian satukan jadi formula yang akan kalian jalani, baru kalian akan bisa untuk menjalani kehidupan ini gitu. Terus yang 4, ada wadah yang menampung dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa administrasi bisnis di Indonesia. Nah di sini kayak misalnya kan teman-teman Hima memiliki suatu problematika, cuma ya mungkin teori tidak sejalan dengan ekspektasinya, ya itu kan namanya proses, namanya kita masih baru membangun. Itu mungkin kalau misalnya kita sama-sama satukan jalan, satukan persepsi, pasti kita akan sama-sama bisa mewujudkan apa yang dinamakan menampung dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa. Jadi contohnya gini simpelnya, kalau misalnya Hima ada masalah, pasti kalau misalnya IMABI ini sebagai wadah, pasti IMABI ini akan membantu, ikut turun tangan, membantu menyelesaikan apa masalah yang ada di Hima ini. Nah, di situ mungkin yang kita lihat mungkin di IMABI yang sekarang mungkin belum terrealisasi. Nah, mungkin harapannya mungkin dari teman-teman sekarang mungkin bisa menyatukan persepsi dengan kita-kita yang sekarang ini, kita sama-sama ayo bergerak, ayo maju, kita sama-sama bergandeng tangan, bekerja sama untuk memajukan IMABI ini kan rumah kita bersama, rumah Hima kita semua dari wilayah 4, dari Jawa, Nusa Tenggara Barat dan Bali. Nah, maka dari itu ya harapannya saya dari teman-teman mungkin bisa menyumbangkan waktu, tenaga maupun pikirannya untuk memperbaiki IMABI ini. Jadi oh ya, saya sampaikan juga, saya lupa. Jadi kemarin saya sempat ada di mana itu teman-teman pas ditanya kan, kayak kamu kenapa kok nggak aktif di IMABI? Nah, terus ada yang jawab, loh saya bukan anggota IMABI. Saya kaget, soalnya kita semua anak administrasi bisnis ini kan sebenarnya anggota IMABI. Di ADART pun sudah jelas bahwasannya seluruh anggota mahasiswa administrasi bisnis yang terdaftar di perguruan tinggi adalah anggota dari Ikatan Mahasiswa Administrasi Bisnis. Nah, dari situ mungkin dari sini kita juga harus menyatukan persepsi bahwasanya semua ini kita anggota IMABI loh. Jadi di IMABI ini ada 2 perbedaan. Yang pertama pengurus sama anggota. Nah, jadi perbedaannya adalah kalau pengurus ini kalian sebagai penggerak, kalian sebagai orang pertama yang membuat proker maupun agenda yang dimana itu nanti diikuti oleh anggota. Nah, anggota ini bagian audien yang menyukseskan proker yang dibuat oleh pengurus. Nah, jadi perbedaannya di situ. Kalian semua itu adalah anggota IMABI. Nah, itu loh. Jangan sampai ada yang bilang kalau ditanya siapa yang anggota IMABI, oh, itu divisi eksternal saya yang anggota IMABI. Nah, itu salah besar. Jadi teman-teman semua kita ini, saya tekankan lagi, semua ini kita adalah anggota IMABI, Ikatan Mahasiswa Administrasi Bisnis. Nah, mungkin kelanjutannya bisa dilanjutkan oleh rekan saya Ninis. Jadi itu saja dari saya, mungkin bisa dilanjut oleh Mbak Ninis. Ya, selanjutnya ada makna logo IMABI. Logo ini melambangkan tentang ikatan antar mahasiswa se-Indonesia. Garis pengikat hijau melambangkan wilayah cakupan IMABI yang terdiri dari 5 koordinator wilayah. Jadi di IMABI sendiri ini ada 5 wilayah, dibagi menjadi 5 wilayah. Yang pertama ada wilayah 1 yang terdiri dari Pulau Sumatera dan Kepulauan Riau. Wilayah 2 Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Wilayah 3 ada Jawa Tengah dan Yogyakarta. Wilayah 4 Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Wilayah 5 Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Padi dan kapas melambangkan dengan persatuan yang terikat, kokoh, dan menghasilkan
banyak manfaat di dalamnya. Jadi wilayah 4 ini berkontribusi terhadap IMABI nasional. Ada 2 perguruan tinggi di wilayah 4 ini yang ikut berkontribusi mendirikan IMABI tersebut, yaitu ada Universitas Brawijaya Malang dan ada Universitas Merdeka Malang. Lalu beberapa bulan kemudian disusul dengan UPN Jawa Timur Surabaya. Dan pada tahun 2005 Unmer ini keluar dari kepengurusan IMABI karena ada suatu konflik di kepengurusan pusat yang menyebabkan pecahnya IMABI dan ILMABI tadi. Namun pada 2005 tersebut bergabunglah Polinema, lalu diikuti Universitas Yudharta Pasuruan dan Universitas Jember pada tahun 2007. Lalu pada tahun 2014 sampai 2016 Korwil kala itu berinisiatif melebarkan sayap IMABI wilayah 4. Mulailah mengajak Universitas Hang Tuah Surabaya, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dan bergabungnya kembali Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Setahun kemudian, pada tahun 2016, bergabung anggota-anggota baru, diantaranya Unisma Malang, Unisba Blitar, Unibdu Jombang, Unmer Ponorogo, Setia Malang, Setia Denpasar, Setia Banyuanggat Probolinggo, Politeknik Negeri Madiun, Politeknik Negeri Bali, dan Universitas Muhammadiyah Mataram. Lalu pada tahun 2017, momen di mana IMABI wilayah berada di era kejayaan, di mana Jobdis, tupoksi, keterlibatan himpunan dalam IMABI dan menciptakan proker pertama kali di IMABI senasional, yakni BINDES. Mungkin yang tentang BINDES ini bisa dijelaskan oleh rekan saya, Gayo. Ya, terima kasih Mbak Ninis. Jadi untuk proker BINDES ini, teman-teman ini mungkin udah ada yang pernah ikut ya di sini ya. Jadi kalau BINDES ini panjangannya itu adalah Bina Desa, yang dimana kita terjun ke desa yang kebetulan 2 tahun ini ada di Banyu Urip Blitar. Jadi mungkin kegiatannya ya di teman-teman mungkin kayak lebih ke KKN gitu. Jadi kayak kita live in tinggal di desa itu, lalu kita berkumpul dengan warga-warga desa di sana dan kita koordinasi dengan pimpinan-pimpinan desa. Nah, di sana kita diskusi, Pak, apa sih yang mungkin perlu dibangun di sini? Dan kalau kita di administrasi bisnis ya, mungkin sasaran kita ini di BUMDesnya, jadi di badan usaha milik desa. Jadi di sana kita cari dulu potensi yang ada di desa tersebut itu apa. Lalu ketika kita sudah mengetahui misalnya ini potensinya tebu, nah di sana baru kita bantu mulai dari packaging, terus branding, terus cara pemasarannya, cara bagaimana mengelolanya. Nah jadi BINDES itu lebih kita ini kayak mengoptimalkan sumber daya yang ada di desa tersebut, mulai dari SDM, dari SDA-nya dan lain-lain. Jadi di sini ada Badan Pengurus Harian IMABI Wilayah 4. Yang pertama ada Korwil, ada Mbak Erlina dari UNEDS, ada Mas Ucup dari Unibdu, di Bendahara ada Mbak Astri dari Unisma, yang kedua ada Dinda dari Polinema, sekretaris ada Mbak Diana dari UHT, yang satu ada Mbak Dea dari Untak, terus ini ada internal, CO-nya Waude dari UHT, dan stafnya ada Ziko dari UB, Albi dari UNEDS, terus Sinta Bella dari Untak, terus Chandra dari Polinema, dan Rian dari Umat. Terus ada CO eksternal, yaitu Dayat dari Unibdu, Mbak Ninis dari Universitas Merdeka, Mas Hasbi dari Unisma, Beta dari PNM Madiun, terus Daniel dari UB, terus ada Angel dari Unisba, terus ada Litbang, CO-nya Andrian Gawangestu dari Unmer,
Terus ada anggotanya Mbak Ilda dari Unisma, Amin dari Unip, Nando dari PNB Bali, Johan dari Untap, terus Dian dari Unisba. Terus ada Medinfo. Nah, ini CEO-nya Mahar dari UNED. Anggotanya ada Clarissa dari Polinema, terus ada Putu Pradiana dari Polinema Negeri Bali, terus ada Mayang dari Polinegeri Madiun, sama Lulu dari Umat. Terus ada program kerja dan agenda IMABI wilayah 4 pada kepengurusan tahun 2019-2020. Yang pertama ada rapat pimpinan wilayah yang kemarin ada di Kota Malang, kebetulan ada di kafe, lupa saya. Oh, The Bros. Nah, terus ada sambut maba. Nah, sambut maba ini ya kayak gini. Jadi teman-teman dari kepengurusan tahun ini itu yang mewakili ataupun korwil itu kayak memberikan sedikit pengantar tentang IMABI. Terus ada rapat kerja wilayah yang kemarin ada di Polinema, ada rapat koordinasi wilayah yang kebetulan ada di Unisma sini. Terus rapat upgrading juga ada di Unisma kemarin. Terus meet and greet ada juga di Unisma. Merchandise itu programnya internal. Terus diskusi online itu programnya Litbang. Terus bakti sosial itu programnya eksternal yang ada di Banyurip yang dulu awalnya adalah Bina Desa dan kebetulan ini ada pandemi jadi kita rubah menjadi bakti sosial, tidak meninggalkan esensi kita berkunjung kepada desa. Terus ada konferensi wilayah yaitu nanti kalau Konferwil ini ada di Unmer Malang. Nah, nanti juga ada Konfernas yang mungkin ada di UNED. Nah, itu sedikit tentang sambut maba. Yang di atas kanan itu ada Polinema, yang di tengah ada di Unmer, dan yang ketiga itu ada, ya itulah rapat kerja wilayah. Nah, ini adalah pas waktu next. Nah, ini rapat kerja waktu di Polinema. Jadi teman-teman setiap divisi ini menyumbangkan proker masing-masing. Next. Nah, ini pada tengah-tengah kepengurusan periode kita ada rapat koordinasi wilayah yang kemarin juga ada di Unisma. Next. Nah, ini upgrading juga ada di Unisma waktu Rakorwil, berbarengan dengan Rakorwil, dan yang mengisi adalah senior dari Unisma Mas Obet. Terus ada meet and greet. Nah, di sini mungkin kayak proses penyadaran, refleksi pengurus biar mereka yang awalnya nggak sadar jadi sadar gitu. Nah, terus next ada merchandise. Nah, ini program yang diusung oleh internal kemarin kayak PO dulu gitu. Terus next ada yang terakhir kemarin di Blitar, ya ini bakti sosial, kayak kita memberikan sedikit bantuan kepada warga-warga yang kiranya membutuhkan, kayak misalnya janda, orang tua dan lain-lain. Nah, mungkin itu saja dari saya. Ada sedikit masukan dari saya. Ini mungkin bisa dipegang sama teman-teman semua, yaitu jangan tanyakan apa yang diberi, jangan tanyakan apa yang diberikan oleh organisasi kalian, tapi tanyakan apa kontribusi kalian buat organisasi kalian. Jadi itu sedikit pengingat bagi teman-teman ketika kalian terjun dalam organisasi, jangan sempat tanyakan apa sih impactnya buat kita, apa sih manfaatnya buat kita ketika kalian ini belum nyemplung. Ibaratnya kalau kalian dalam laut ya, dalam laut. Lah, organisasi ini laut. Ketika kalian ingin mendapatkan impact ini adalah biota laut yang ada di bawah laut. Nah, ketika kalian cuma mengambang di atas, otomatis kalian tidak akan mendapatkan pemandangan yang ada di biota laut di bawah itu. Nah, makanya kalian semua ketika misalnya ingin mendapatkan manfaatnya ketika berorganisasi, maka terjunlah, lakukan apa yang harus kalian lakukan dan tuntaskan apa yang menjadi tanggung jawab kalian. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Sekarang masuk sesi ke tanya jawab. Eh, di sini kan ada beberapa divisi dari IMABI sendiri. Mungkin teman-teman kan belum tahu apa job desk dari per divisi itu. Sehingga kalau semisalnya teman-teman nanti mau lanjut jadi pengurus kan biar tahu gambaran mau masuk di divisi mana gitu. Ya, langsung saya jawab ya. Terima kasih. Mungkin langsung dari pertama ini dari Korwil. Korwil ini kan seorang pemimpin. Jadi kalau job desk-nya sudah jelas. Dia sebagai penggerak dalam organisasi tersebut. Dia yang menaungi teman-teman. Dia sebagai wadah komunikasi maupun jembatan bagi teman-teman pengurus untuk menyampaikan mungkin ke hima, mungkin ke demisioner. Terus ada yang kedua Wakorwil. Wakorwil ini lebih membantu membackup tugas-tugas dari Korwil tersebut. Ketika misalnya Korwil lagi sibuk, ketika Korwil ini lagi belum bisa melaksanakan tugasnya, lah di situ Wakorwil membantu tugas dari Korwil tersebut. Nah, terus kalau sekretaris ini gunanya adalah mengurus tentang administratif. Jadi tentang surat menyurat, tentang surat keluar, surat masuk dan lain sebagainya. Terus kalau bendahara itu sudah jelas bahwasanya lebih ke keuangan. Jadi dia mengelola keuangan. Jadi bukan dia cuma menyimpan uang, tetapi bagaimana seharusnya dia mencari sumber pemasukan dan dia juga mengelola pengeluaran. Jadi harus balance, harus seimbang. Bagaimana pengeluaran ini seberapa, terus juga pemasukan sudah seberapa. Terus kalau di internal sendiri, kalau di internal itu mungkin lebih ke tentang keorganisasiannya. Jadi job desk yang dia bawa itu adalah tentang kayak mengurusi tentang merchandise, tentang terus bagaimana gerak langkahnya organisasi ini mau dibawa kemana, dan itu nanti berkesinambungan dengan leadbank. Jadi di leadbank itu tugas kita adalah meneliti. Nah, meneliti situasi keadaan yang ada di organisasi tersebut. Nah, ketika misalnya kita sudah mengetahui keadaan dari para anggota yang ada di IMABI ini, baru kita menyiapkan formula untuk kita ajukan untuk ini loh perbaikan dari leadbank. Nah, itu collab dengan internal. Kalau eksternal tugasnya lebih ke bagaimana dia itu menjalin relasi sebanyak-banyaknya di luar dari IMABI itu tersebut. Jadi kayak lebih ke humas gitu, kayak hubungan masyarakat. Terus yang terakhir ada Medinfo. Nah, kalau Medinfo ini tupoksinya tentang di kayak kayak di media sosial. Jadi setiap kayak misalnya IMABI ada kegiatan, di setiap misalnya prokernya jalan, nah itu tugasnya Medinfo adalah mengupload terus juga mendokumentasikan setiap kegiatan yang ada. Mungkin itu. Terus kan masnya ini dari bank dan banyak dari eksternal. Kenapa masnya kok ingin di bank dan banyak ingin di eksternal? Nah, jadi menjawab pertanyaan dari moderator, kenapa saya bisa ada di eksternal. Jadi pada penjelasan tadi kan saya sudah menjelaskan, Unmer itu pecah dari tahun 2005. Nah, gabung lagi pada tahun 2019, kita ikut di konferensi wilayah di Universitas Hang Tuah Surabaya. Nah, itu kita ditawarin untuk ikut kepengurusan di IMABI. Tapi kita nggak tahu sebenarnya IMABI itu apa. Kita masih bertanya-tanya, apa sih IMABI itu? Apa sih tujuannya IMABI itu, gitu kan. Jadi ya udah, kita jalani aja dulu. Gitu. Ngalir gitu. Jadi ditaruh di mana itu kayak di bagian apa? Di divisi apa, eksternal atau leadbank itu ya kayak ditawarin mau nggak ikut di IMABI, terus ditaruh di sini gitu. Jadi kayak ya udah sih, kita kan juga belum tahu, kita coba-coba. Ya, hanya masuk itu. Di situ aja. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi kalau dari saya sendiri sih kenapa di leadbank ya? Itu mungkin
Yang pertama itu karena dorongan dari teman-teman Korwil dan jajarannya. Jadi kan kalau untuk memilih struktural kepengurusan itu kan ada hak prerogatif dari Korwil dan jajarannya. Ya, di sana mungkin penilaian dari Korwil saya cocoknya di Litbang. Nah, ketika yang diceritakan tadi di Konfurwil, terus kan ditawarin nih jadi pengurus. Mas mau nggak jadi pengurus gini. Terus kebetulan waktu itu komunikasi dengan Mas Ucup kan. Nah, sama Mas Ucup dibilang, yuk kamu jadi pengurus. Nah, tak kira kan Unmer kan masih baru gabung nih, masih ibaratnya ya masih memulai. Nah, tak kira kan oke lah, saya pikir kan staff karena juga dari statusnya Unmer juga masih kampus belum tetap. Nah, di situ saya mikirnya mungkin saya staff. Oke lah, saya terima. Nah, terus pas waktu Rapimwil di Malang kemarin di kampus di kafe itu tiba-tiba saya dibilangin, "Loh, kamu CEO-nya Litbang." Loh, saya kaget karena tiba-tiba aja yang Unmer masih baru gabung, tiba-tiba saya ditaruh di CEO. Tetapi ya saya juga bersyukur juga ketika misalnya saya diamanai sama teman-teman sebagai Litbang. Ya awal sih saya masih belum tahu apa-apa karena saya juga masih baru masuk di IMABI, jadi saya masih belum tahu apa sih ruhnya di IMABI ini. Nah, maka dari itu ya saya bersyukurnya di sini ketika sudah di akhir kepengurusan ini, alhamdulillah saya udah dapat banyak pembelajaran. Baik, mungkin yang terakhir nggak pertanyaan sih. Mungkin masnya sahabatnya bisa memberi motivasi buat adik-adik biar setidaknya nggak ikut pengurus tapi membantu di IMABI. Maksudnya kalau ada program-program kerja bisa ikutan. Ya mungkin saya memberikan sedikit kata-kata teman-teman di sini ya harapannya teman-teman ikut aktif dalam membangun IMABI. Jadi kalau dulu saya dapat kata-kata itu gini. Jadi di sini kan kita kan sebagai mahasiswa administrasi bisnis pastinya ketika kita misalnya akan lulus, ketika kita sudah lulus, pasti kita akan menjadi hanya ada 3 pilihan. Yang pertama menjadi pengangguran, yang kedua kita menjadi karyawan, atau yang ketiga kita akan menjadi seorang entrepreneur. Nah, di sini ketika kalian ingin menjadi entrepreneur, maka latihlah otot entrepreneur kalian. Ya, yang ada 4 itu tadi, mungkin dari SDM, keuangan, terus marketing dan teknologi informasi. Nah, itu basic itu harus kalian kuatkan. Nah, dari mana kalian menguatkannya? Jadi dari ketika misalnya kalian berkumpul dengan teman-teman IMABI, ketika kalian dengan teman-teman IMABI ini saling bertukar ide, saling bertukar gagasan. Nah, di situ kalian akan mendapatkan pelatihan yang dimana itu akan bisa menjadikan sebuah pedoman buat kalian semua. Nah, mungkin itu saja sih dari saya, Mas. Terima kasih. Terima kasih buat Mas Gayu. Mungkin itu saja, banyak sekali materi yang kita dapat dari Mas Gayu sama Mbak Ninis. Saya selaku moderator minta maaf